Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya sayyidina wa manana Muhammadin wa ala sholli ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Mutaman MET selaku pengampu mata kuliah Total Quality Management atau TQM, dan seluruh teman-teman saya yang saya hormati dan saya banggakan. Salawat serta salam tidak lupa saya junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumil akhir nanti kita semua dapat mendapatkan syafaatnya kelak ya. Amin amin. Oke. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas tugas UTS TQM. Tugasnya itu apa sih? Ini yang pertama, tugasnya itu menjelaskan yang pertama itu mengapa TQM penting dipelajari. Kemudian yang kedua, paparkan secara TQM. Yang ketiga yaitu siapa ahli TQM di Indonesia. Kemudian yang keempat, materi TQM apa yang sekiranya sudah kamu kuasai ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengapa TQM itu penting dipelajari ya. Oke. Dari sumber yang saya temukan ya, ini kurang lebihnya seperti ini. Jika teman-teman dapat sumber yang lebih akurat ya monggo silakan. Kalau saya menggunakan ini dari .pgm.co.id ya. Yang pertama ya, TQM atau Total Quality Management ya, akan memberi perusahaan banyak keuntungan jika diimplementasikan dan dijalankan dengan konsisten. Nah, selain competitive advantage dalam menghadapi persaingan dan kepuasan pelanggan, ya berikut ini ya keuntungan besar lainnya yang didapat perusahaan yang berhasil menerapkan TQM. Nah, ini ya mengapa TQM itu harus dipelajari ya, atau penting untuk dipelajari ya. Salah satunya tentang ini ya. Oke, definisi inti dari prinsip ini ya menjelaskan pendekatan manajemen untuk kesuksesan jangka panjang melalui fokus kepada kepuasan pelanggan. Dalam upaya TQM, semua anggota organisasi berpartisipasi dalam meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya di perusahaan ya. Menurut dan Kiamba dalam bukunya Total Quality Users Guide for Implementation, TQM adalah upaya yang dijalankan seluruh organisasi untuk menetapkan dan menciptakan iklim permanen di mana karyawan terus meningkatkan kemampuan mereka untuk menyediakan produk dan layanan yang diminta oleh pelanggan yang akan menemukan nilai tertentu. Total menekankan bahwa departemen selain produksi, misalnya penjualan dan pemasaran, akuntansi dan keuangan, teknik dan desain, wajib meningkatkan operasi mereka. Kemudian manajemen menekankan bahwa eksekutif berkewajiban untuk secara aktif mengelola kualitas melalui pendanaan, pelatihan, penempatan staf, dan penetapan tujuan. Meskipun tidak ada pendekatan yang disepakati secara luas ya, upaya TQM biasanya menggunakan tools dan teknik kontrol kualitas yang dikembangkan sebelumnya seperti Lean Manufacturing, PDCA, atau Six Sigma. Nah, kemudian ini salah satu pentingnya kita mempelajari TQM ya dari segi keuntungan ya. Manfaat jangka panjang utama dari Total Quality Management berkaitan dengan kepuasan pelanggan. TQM bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengidentifikasi ukuran kualitas terbaik sesuai harapan pelanggan dalam hal layanan, produk, dan pengalaman pelanggan.
Hal ini tentu juga akan meningkatkan competitive advantage perusahaan di mata pelanggan dibanding dengan para kompetitor. Namun selain itu, perusahaan bisa mendapat banyak keuntungan lain dari implementasi TQM. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, penghematan biaya atau cost reduction. Ya, ketika diterapkan, secara konsisten dari waktu ke waktu, TQM dapat mengurangi biaya di seluruh organisasi, terutama di bidang scrap, reward, layanan lapangan, dan pengurangan biaya garansi. Karena pengurangan biaya ini mengalir langsung kepada laba bottom line tanpa biaya tambahan yang dikeluarkan. TQM kemungkinan akan memberikan peningkatan profitabilitas yang mengejutkan. Kemudian yang kedua, ya, ada kepuasan pelanggan. Ya, ini salah satu faktor penting kita mempelajari TQM ya. Yang pertama tadi itu penghematan biaya atau cost reduction, kemudian yang kedua kepuasan pelanggan. Ya, penjelasannya itu ya karena perusahaan memiliki produk dan layanan yang lebih baik dibandingkan kompetitor dan interaksi dengan pelanggan relatif bebas dari kesalahan. Ya, seharusnya ada lebih sedikit keluhan pelanggan. Lebih sedikit keluhan juga dapat berarti bahwa sumber daya yang ditujukan untuk layanan pelanggan dapat dikurangi. Nah, tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi juga dapat menyebabkan peningkatan pangsa pasar. Karena pelanggan yang ada bisa jadi bertindak atas nama perusahaan untuk mendatangkan lebih banyak pelanggan. Anda tentu tahu ya, penjualan melalui word of mouth atau istilahnya dari mulut ke mulut ya. Pelanggan yang puas akan lebih efektif dibandingkan upaya penjualan konvensional yang dilakukan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada mengurangi cacat atau defect. TQM memiliki penekanan kuat pada peningkatan kualitas dalam suatu proses. Daripada memeriksa kualitas menjadi suatu proses, ya ini tidak hanya mengurangi waktu yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi membuatnya kurang perlu untuk mempekerjakan tim personil jaminan kualitas. Kemudian ada lagi yaitu yang keempat, ada peningkatan moral karyawan. Nah, keberhasilan TQM yang terus dirasakan dan terbukti khususnya karena berpartisipasi karyawan dalam keberhasilan itu dapat mengarah pada peningkatan yang nyata dalam moral karyawan. Ya, hal ini pada gilirannya mengurangi pergantian karyawan dan karenanya mengurangi biaya untuk mempekerjakan dan melatih karyawan baru. Nah, kemudian ada lagi yang kelima yaitu membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi. Nah, ini salah satu dari faktor pentingnya mempelajari TQM ya. Salah satu pentingnya ini faktornya yaitu membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi. TQM sangat membantu dalam memahami persaingan dan juga mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi kompetisi. Nah, karena kompetisi yang ketat itu ya jadi kelangsungan hidup banyak organisasi telah menjadi masalah yang sangat vital ya, sangat penting. Karena ya itu tadi, dengan banyaknya kompetisi itu maka TQM ini sangat membantu sekali ya. Nah, ya dengan proses ini ya, proses membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi ya, ini TQM membantu dalam memahami pelanggan serta pasar. Ini memberikan kesempatan kepada organisasi untuk memenuhi kompetisi dengan menggunakan teknik TQM. Kemudian yang keenam yaitu mengembangkan sistem komunikasi memadai. Nah, sistem komunikasi yang salah dan tidak memadai serta prosedur yang tidak tepat adalah hambatan pengembangan organisasi ke arah yang benar.
Hambatan komunikasi menghasilkan kesalahpahaman, produktivitas rendah, kualitas buruk, duplikasi upaya, dan semangat kerja rendah. Nah, salah satu faktor pentingnya kita mempelajari TKM ini, ya ini bisa mengembangkan sistem komunikasi yang memadai. Nah, teknik TKM mengikat staf dari berbagai bagian, departemen, dan tingkat manajemen untuk membentuk komunikasi dan interaksi yang efektif. Nah, ini yang faktor terakhir, yaitu yang ketujuh, progres yang selalu ditinjau. TKM itu membantu untuk meninjau proses yang diperlukan untuk mengembangkan strategi perbaikan tanpa henti. Upaya peningkatan kualitas harus dilakukan terus-menerus untuk memenuhi tantangan yang dinamis dari berbagai pembahasan di atas. Nah, dari pembahasan di atas ya dapat kita simpulkan ya bahwa TKM menghasilkan keuntungan baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, ini pentingnya kita mempelajari TKM. Kenapa sih TKM itu penting dipelajari? Nah, ini karena kesimpulannya yaitu TKM dapat menghasilkan keuntungan baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Ya, keuntungan nyata adalah dalam bentuk kualitas produk yang lebih baik, ya, peningkatan produktivitas, peningkatan pangsa pasar, dan profitabilitas. Sedangkan keuntungan tidak terwujud ya adalah kerja tim yang efektif. Nah, seperti peningkatan minat kerja, peningkatan hubungan manusia, budaya partisipatif, kepuasan pelanggan, peningkatan komunikasi, dan membangun citra perusahaan yang lebih baik. Nah, namun TKM ini juga membutuhkan periode pelatihan yang signifikan bagi karyawan yang terlibat di dalamnya. Ya, karena pelatihan dapat membawa orang menjauh dari pekerjaan rutin mereka. Ini sebenarnya dapat memiliki efek jangka pendek negatif pada biaya. Perusahaan harus menganggap hal ini sebagai investasi untuk mengejar keuntungan yang jauh lebih besar. Oke, selanjutnya paparkan secara TKM. Nah, ini secara tentang TKM ya. Secara TKM, mengingat TKM ya tentu saja kita sama tangan mengingat yang namanya William Edwards Deming. Ya, siapa sih beliau itu? Nah, beliau ini bukan sembarang beliau ya guys ya. Ini beliau ini yang pencipta program manajemen TKM. Nah, berawal dari ketidaknyamanan Deming dalam bidang industri tidak ada tanggapan sejak tahun 1930 dan 1940, maka Deming memutuskan untuk pergi ke Jepang. Sebelum sampai di Jepang tahun 1930, Deming memformulasikan idenya ketika melakukan penelitian tentang metode-metode menghilangkan variabilitas dan pemborosan dari proses industri. Deming mulai bekerja di Hawthorne yang mempekerjakan 40.000 orang yang memproduksi perlengkapan telepon. Nah, pabrik itu menjadi terkenal saat El Tomayo dan koleganya berhasil membuat serangkaian eksperimen terkenal tentang sebab-sebab perubahan produktivitas tahun 1927 dan 1932. Eksperimen Mayo ini berawal dari penemuan Hawthorne Effect yang mengakui eksistensi dan pentingnya struktur-struktur informal dalam organisasi terhadap hasil produk industri serta terhadap produktivitas dan dampaknya terhadap praktek-praktek kerja. Nah, dari Hawthorne, Deming pindah ke Departemen Pertanian Amerika. Di tempat ini Deming sering bertemu dengan Walter Shewhart, seorang ahli statistik dari Bell Laboratories New York yang telah mengembangkan beberapa teknik yang membawa proses-proses industri menuju apa yang ia sebut dengan kontrol statistik. Ini adalah sebutan ya dari serangkaian teknik-teknik yang meminimalisir unsur-unsur tak terduga dari proses industri, sehingga produksi lebih bisa diprediksi dan dikontrol. Jadi nggak lost control, nggak asal kira-kira lah, lebih bisa diprediksi gitu. Dalam teknik-teknik ini tentunya Walter sudah membidik tujuan di mana dengan
Adanya kontrol statistik ini, produksi akan dapat menghilangkan pemborosan biaya dan penundaan waktu. Nah, langkah awal yang dilakukan Deming adalah dengan mengembangkan model kontrol statistik Walter yang sekarang disebut dengan Statistical Process Control atau SPC. Nah, SPC ini dikombinasikan dengan wawasan hubungan gerakan relasi manusia yang diasosiasikan dengan Mayo dan koleganya yang notabene menjadi penyokong dari TGM. Nah, perjalanan selanjutnya Deming mengunjungi Jepang untuk melakukan sensus. Pasca perang tepatnya pada tahun 1940, kesan akan kinerjanya Japanese Union of Engineers and Scientists membuat Deming kembali ke negara tersebut di tahun 1950 untuk memperkenalkan dan mengajari aplikasi kontrol proses statistik pada para karyawan industri Jepang. Kemudian Jepang ini cukup menaruh perhatiannya terhadap merekonstruksi industri Jepang yang rusak akibat perang. Nah, perang yang terjadi antara Amerika dan Jepang mengalami kerusakan yang sangat besar akibat bom yang telah dijatuhkan oleh Amerika, sehingga industri yang tersisa hanya dapat memproduksi barang-barang imitasi yang berkualitas rendah. Ya, dari kondisi ini ya, sangat prihatin sekali ya, karena perang itu jadi semuanya serba susah ya. Kemudian selanjutnya siapa sih 5 ahli TGM di Indonesia? 5 ahli TGM di Indonesia itu kalau dari sumber yang saya baca ya, kalau nggak salah ada sih itu 5 kalau nggak 5 ya 6. Kalau salah ya nanti gampang bisa Anda komen di bawah ya. Ada dari Indonesia itu yang pertama ada Ciptono. Ini mengatakan bahwa TGM suatu pendekatan dan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa manusia, proses dan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada Tunggal AW tahun 1993. Ini mendefinisikan TGM sebagai mengelola organisasi secara menyeluruh agar organisasi itu memperoleh keunggulan pada semua produk dan jasa yang penting bagi pelanggan. Kemudian ada dari Anastasia, TGM menurut dia TGM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing. Kemudian ada Ibrahim ya, ini menyatakan bahwa tujuan dari implementasi TGM adalah untuk memberikan produk atau jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen secara berkelanjutan atau sustainable satisfaction ya, pada gilirannya akan menimbulkan pembelian berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas produsen mencapai skala ekonomis dengan akibat penurunan biaya produksi. Nah itu. Kemudian ada lagi Rifai ya, mengatakan definisi TGM adalah konsep yang memerlukan komitmen dan keterlibatan pihak manajemen dan seluruh pengelola perusahaan untuk memenuhi keinginan atau kepuasan pelanggan secara konsisten. Nah itu ya. Kemudian ya soal terakhir yaitu materi TGM apa yang Anda kuasai. Yang saya kuasai ya ada ini materi TGM yang membahas tentang pelibatan dan pemberdayaan pegawai. Kenapa saya menguasai ini? Ya karena setelah kemarin saya mempresentasikan, saya akan membaca dengan lengkap ya tentang materi pelibatan dan pemberdayaan pegawai. Ini saya sedikit paham lah mengenai materi ini. Ya itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.